Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 524 sulit tidur sendirian. Wajah Talita terlihat merah dan terlihat malu, tapi Dewi menariknya sehingga dia menekan handuknya dengan hati-hati dan menjulurkan kaki panjangnya. Aroma wangi menyerbu wajahnya sehingga tubuh Rocky membara dan hampir mimisan. 4 kaki panjang mulus terlihat matanya yang semuanya barang bagus yang benar-benar menyegarkan mata. Ini obat gosoknya, jangan malas. Dewi memberikan obat gosok dan berkata dengan bangga, "Rocky, kamu adalah ketua pengobatan tradisional negara. Jika kamu membuat kami sakit maka aku tidak akan mengampunimu." Rocky menelan ludahnya dan konsentrasinya pecah. Kedua tangannya diletakkan di kaki kedua wanita itu. Bukan, membantu mengurutnya. Seharusnya luka sekecil ini sama sekali tidak perlu diurut, dia bisa menotoknya maka akan langsung sembuh. Tapi karena istrinya menyuruhnya mengurutnya dan mengatakan supaya tidak boleh malas maka dia hanya bisa menjalankan perintahnya. Telapak tangan Rocky diletakkan di kaki kedua wanita itu sambil memijitnya dan sekalian menggunakan kesempatan ini untuk menikmati kaki indahnya. Ada energi sage yang keluar dari telapak tangannya. Wajah Dewi terlihat senang dan Talita juga menyipitkan matanya karena merasa nyaman. Tidak sakit sama sekali tapi malah merasa seluruh tubuhnya nyaman. Rocky mengganti metode pijit lainnya, dia diam-diam membantu kedua wanita itu meregangkan saraf mereka dan mengatur peredaran darah dalam tubuh. Dewi merasa seluruh badannya mati rasa dan serasa berendam di permandian air panas yang sangat nyaman sehingga dia tidak ingin bergerak. Talita juga berbaring di tempat tidur dan merasa seluruh tubuhnya sangat ringan dan seolah-olah seluruh cacing berbahaya di tubuhnya telah dibasmi. Tubuhnya sangat santai dan sakit di kakinya juga sudah hilang. Tidak disangka Rocky mengurut kakinya dan jantungnya berdegup kencang karena senang, dia menghela napas lega. Rocky memijitnya selama beberapa saat dan kedua wanita itu terus mengobrol sehingga dia hampir tidak bisa menahannya lagi maka dia melepaskan tangannya. "Sudah cukup, kalian cepat tidur. Setelah bangun maka besok akan baik-baik saja." Dia berbalik dan pergi setelah selesai mengatakannya. Dewi merasa badannya seringan burung walet dan dia melihat memar di kakinya juga sudah hilang dan hatinya tiba-tiba merasa sedih ketika melihat Rocky berjalan keluar. Jantung Talita juga berdetak kencang dan seluruh wajahnya memerah. Demi menutupinya maka dia pura-pura memiringkan tubuhnya untuk bersiap tidur. Rocky baru saja mengurut kaki mereka berdua tapi dia merasa seluruh tubuhnya terasa aneh tapi dia tidak ingin Dewi melihatnya. Cedera kaki kedua wanita itu telah sembuh tapi Rocky sangat menderita sepanjang malam. Dia tidur seorang diri di malam yang panjang. Sangat menderita. Keesokan paginya, Rocky bangun pagi-pagi, dia menemani Dewi mencari Keanu untuk menandatangani kontraknya. Karena harus menemani istrinya menandatangani kontrak maka dia tidak punya waktu untuk menjemput si botak maka dia meneleponnya supaya datang sendiri. Si botak segera berteriak sewaktu menerima teleponnya. "Guru, kamu tidak perlu datang menjemputku supaya kamu tidak lelah, saudaraku Benu akan datang menjemputku." Coba tebak apa yang dia katakan, dia mengatakan jika ada orang yang menyewanya untuk memukulmu. Aku langsung menendang bocah ini, mereka bahkan berani menyinggungmu. Kamu tidak perlu datang, kita bicarakan lagi setelah aku selesai menghajarnya. Ada orang yang mau memukulku.
Rocky mengerutkan keningnya. Si botak buru-buru berkata ceritanya panjang. Rocky tersenyum dingin setelah mendengar kata-kata si botak. Tidak disangka ada orang yang mau menggunakan cara murahan seperti ini untuk menghadapi mereka. Di matanya ini hanya mainan anak kecil saja. Si botak menyanjungnya dan berkata, "Guru, bagaimana jika membawa Benu datang minta maaf kepadamu?" "Tidak perlu." Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suruh dia jalankan sesuai rencana awal dan aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan." Setelah itu dia menutup teleponnya, dia mengemudikan mobil untuk mencari Keanu. Keanu tinggal di Hotel Sheraton. Dewi sangat hati-hati sehingga dia tidak pergi ke kamarnya tapi dia mengajaknya untuk bertemu di ruang pertemuan yang ada di hotel untuk membahas masalah kontrak dengannya. Dewi berpikir Keanu akan menundanya atau tidak mau mengakuinya tapi dia segera datang. Selain itu dia juga membahas masalah kontraknya dengan senang. Ini membuat Dewi merasa kaget. Apakah dia yang terlalu banyak pikiran? Rocky yang duduk di sampingnya memegangi lengannya tanpa mengatakan apa-apa. Kewaspadaan Dewi menurun dan dia berbisik sewaktu Keanu melakukan panggilan telepon, "Kamu jangan tidak percaya kepada Keanu, grupmu yang ada di kota Sambing sangat kaya, 330 miliar ini tidak ada apa-apanya. Selain itu mereka juga berhasil di dunia real estate, bagaimana mungkin dia akan main curang?" Rocky tertawa dan berkata, "Aku merasa sayang jika Keanu bergerak di dunia konstruksi, dia seharusnya bermain film Oscar. Grupmu ada sebuah anak cabang di kota Gopo yang letaknya di belakang hotel di mana Keanu tinggal maka mereka pergi ke sana untuk menandatangani kontrak." Keanu tersenyum, meskipun kemarin dia kalah tapi wajahnya tidak terlihat marah. Dia menekan lift sambil mempersilakan Dewi masuk dan tersenyum. "Nona Dewi, aku akan bantu kamu memegang tasnya." "Tidak perlu." Dewi masih belum selesai berkata tapi Keanu telah mengambil tasnya sambil tersenyum sopan dan mempersilakannya. Dewi tidak ingin membuatnya malu maka dia hanya bisa berjalan masuk. Sewaktu Rocky mau masuk, dia memiringkan tubuhnya untuk masuk duluan. Rocky melirik Keanu dengan kesal sambil berjalan masuk ke dalam lift dan menarik tangan istrinya. Bocah ini bahkan mau mencari perhatian di depan istrinya. Dia adalah suami sah Dewi. Jika suka membawakan tas maka bawa saja. Kebetulan dia bisa memegang tangan istrinya. Senyum Keanu membeku sewaktu dia melihat Rocky memegang tangan Dewi dan sangat marah dalam hati. Bocah ini. Dia memberinya muka tapi menganggapnya sebagai orang yang membawakan tas. Wajah Keanu membeku dan matanya terlihat penuh kebencian. Biarkan saja dia sombong beberapa saat lagi, selanjutnya dia akan tahu rasa. Setelah keluar dari hotel, Keanu membawa mereka berdua ke kantornya. Dewi memegang tangan Rocky mengikuti Keanu berjalan di sebuah jalan kecil yang ada di belakang hotel dan wajahnya terlihat penuh curiga. "Direktur Keanu, apakah tidak salah jalan?" Gang di depan mereka sangat rusak dan tidak ada seorang pun di sana. Keanu tersenyum, "Ini adalah jalan pintas, jika kita lewat samping maka membutuhkan waktu 20 menit sedangkan kita cukup berjalan 3 menit jika lewat jalan ini." Ternyata begitu. Dewi mengangguk dan berjalan tanpa ragu. Dia sama sekali tidak takut karena ada Rocky yang menemaninya. Ada orang bersandar di tembok rusak sambil merokok dan ada orang yang berjongkok sambil tersenyum melihat mereka. Sewaktu melihat mereka datang, beberapa pria kekar ini berdiri bersamaan sambil menatap ke arah mereka. Dewi merasa agak takut dan berkata, "Kita jalan cepat sedikit." Kata-katanya baru selesai tapi ada suara langkah kaki dari belakang.
Dewi melihat ke belakang dan wajahnya langsung pucat karena tidak tahu sejak kapan muncul belasan pria kekar di belakang mereka yang tangannya memegang pipa baja dan menutup jalannya. Seorang pria berambut mohawk dengan baju tanpa lengan juga ada tato di tangannya tersenyum dingin dan terlihat mengerikan. Di sampingnya ada seorang pria botak, di bahunya ada parang yang terlihat kejam. Aku bukan menantu sampah, bab 525 plot ini salah. Dewi tahu bahwa ada yang salah maka dia langsung mengambil tasnya. Apakah kalian menginginkan uang? Katakan jumlahnya, aku akan memberikannya kepada kalian. Orang-orang ini seperti preman kecil saja, mereka paling-paling mau merampas sedikit uang. Dewi berencana mengeluarkan uang untuk itu karena keselamatan lebih penting. Dia baru mau mengeluarkan dompetnya tapi Keanu mendorong tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Dewi, aku akan mengurusnya." Tapi, Dewi masih belum selesai bicara tapi Keanu sudah berjalan ke depan sambil berteriak kepada orang-orang itu, "Apa yang kalian mau? Hadapi aku saja, jangan menakutkan wanita." "Hati-hati Direktur Keanu." Dewi merasa tersentuh. Kesannya terhadap Keanu menjadi buruk sejak kejadian kemarin tapi tidak diduga jika dia begitu berani. Keanu tertawa di dalam hati sewaktu melihat Dewi tersentuh. Wanita sebenarnya bodoh karena mereka gampang dibohongi. Sebenarnya para preman ini adalah orang suruhannya. Pada awalnya Keanu menyewa para preman ini supaya dia bisa beraksi dan mempermalukan Rocky, selanjutnya baru memukulnya. Tapi siapa tahu jika permainan biliar Rocky begitu bagus sehingga membuatnya kalah dan rugi banyak. Keanu hanya bisa melarikan diri lalu mengubah rencananya. Dia berencana melakukan aksi heroik hari ini supaya Dewi memiliki kesan baik terhadapnya serta akan membuatnya tersentuh. Berdasarkan karakter Dewi yang baik maka mana mungkin dia akan membiarkan dewa penyelamatnya menandatangani kontrak yang merugikan dirinya. Selain itu dia juga mau pamer dan menunjukkan kelemahan Rocky. Sekali dayung dua pulau terlewati. Keanu terlihat gagah dan diam-diam memberikan isyarat mata kepada para preman. Kemarin dia telah secara khusus memerintahkan kepada Benu untuk membawa beberapa orang yang terlihat ganas sehingga upaya heroik yang dia lakukan berkesan. Mungkin saja karena tersentuh maka Dewi bukan hanya membatalkan kontraknya tapi juga akan memeluk dirinya. Tampang para preman yang ada di depannya sangat mengerikan sehingga membuat Keanu merasa puas dengan hasil kerja Benu. Keanu maju dan sengaja berteriak kepada si botak, "Apa yang kamu inginkan, pergi kalian." Si botak tersenyum jahat sambil merokok dan berkata, "Saudara, kamu telah menyinggung seseorang maka tentu saja kami datang menghajarmu. Kamu mungkin salah orang." Keanu kaget sambil melotot kepada Benu. Mengapa dialog ini berbeda? Berdasarkan perintahnya kepada Benu, ada sekelompok preman yang menghadang jalan mereka dan melakukan sesuatu kepada Dewi dan Rocky pasti akan melindungi istrinya sehingga para preman ini memukulnya. Dia baru maju setelah Rocky dipukul sambil memukul seorang preman dengan heroik. Tapi mengapa si botak bodoh ini memprovokasinya? Keanu berkata kepada Benu dan berkata, "Urus orangmu dengan baik, kamu seharusnya salah bukan?" Benu yang membawa pisau tertawa dan berkata, "Si botak, kamu salah." Si botak pada saat ini baru mengangkat kepalanya sambil tersenyum kepada Dewi dan berkata, "Cantik pria ganteng di sebelahmu seharusnya suamimu bukan? Aduh, tampangnya sangat tampan dan gagah, kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi."
Kamu beruntung sekali bisa mendapatkan suami tampan seperti itu. Kata-katanya masih belum selesai tapi sekelompok preman langsung menyanjung Dewi dan Rocky. Aduh, pria tampan ini terlihat seperti seorang pahlawan besar, hebat sekali. Kakak ipar cantik sekali, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Kamu jangan iri, dia adalah seorang pahlawan, kamu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu pria tampan ini. Keanu tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengarnya. Bukankah mereka datang membuat onar? Mengapa orang-orang ini terdengar berebut menyenangkan Dewi dan Rocky? Keanu menjadi marah dan mengumpat dalam hati lalu berkata, Rocky, aku akan menghadapi si botak ini dan kamu lindungi Dewi supaya para preman ini tidak mendekat. Lagi pula Rocky pasti dipukul habis-habisan. Tanpa diduga, Rocky sama sekali tidak bergerak dan berkata dengan santai, Direktur Keanu, karena kamu mau beraksi, bagaimana jika kamu sendiri saja yang melakukannya? Kamu. Keanu hampir mengeluarkan kata-kata kasar karena marah. Dia menyuruhnya seorang diri menghadapi belasan preman. Orang itu benar-benar tidak tahu malu. Tapi Keanu berpikir jika dia sudah berkomplot dengan para preman ini maka dia ingin Dewi melihat siapa yang pahlawan dan siapa yang pengecut. Dewi mengerutkan keningnya dan berkata, Rocky, takutnya Direktur Keanu tidak bisa menghadapi orang sebanyak ini seorang diri. Tidak masalah, Direktur Keanu sangat hebat. Rocky tertawa sambil melipat tangannya. Keanu tertawa di dalam hati dan sengaja berkata kepada Dewi, Dewi, kamu jangan khawatir, aku pernah latihan ilmu silat selama beberapa tahun dan aku pasti akan melindungimu. Tidak seperti seorang suami pengecut yang melarikan diri pada saat genting. Rocky, kamu diam saja jika takut mati, aku seorang diri bisa menghadapi mereka. Setelah itu dia sengaja memelototi Rocky lalu dia mengepalkan tangannya bergegas ke arah para preman itu. Wajah Keanu terlihat bangga. Sudah saatnya membuat Dewi tahu siapa pahlawan sebenarnya. Keanu mengangkat tangan kanannya dan diarahkan ke wajah si botak. Rocky menyentuh dagunya dan mengangguk, tidak diduga gaya pulukan Direktur Keanu lumayan memenuhi standar. Keanu tersenyum di dalam hati. Tentu saja, dia kemarin malam menonton acara tinju semalaman demi pamer di depan Dewi. Bro, Keanu mengayunkan pukulannya dan ingin memukul hidung si botak hingga berdarah. Berdasarkan rencana, dia harus mengeluarkan 200 juta untuk pukulan ini. Tapi sewaktu tinjunya hampir mengani wajah si botak, Keanu tiba-tiba merasa tinjunya sakit karena tinjunya ditahan oleh si botak. Ekspresi wajahnya berubah sambil memelototkan matanya dengan kaget. Si botak tersenyum enggan, kamu ingin memukulku dengan kekuatan sampah sepertimu. Kehidupan yang akan datang saja. Setelah itu, dia mengayunkan tinju dan sebuah pukulan cantik mendarat di wajah Keanu. Ah! Keanu berteriak kesakitan dan darah mengalir deras dari hidungnya. Dia menutup wajahnya yang berdarah sambil menarik napasnya. Si botak mengambil sebuah tisu untuk menyekat tinjunya dan tertawa dingin, anjing bodoh, jika kamu punya kemampuan maka coba saja. Keanu menutup wajahnya yang penuh darah. Pukulan ini membuat otaknya berdengung dan hidungnya sakit sekali. Dia marah sambil berteriak, kamu buta ya? Kamu buka matamu lebar-lebar, siapa yang harus kalian pukul? Haha, bos Keanu, orang yang akan saudara-saudaraku pukul adalah kamu. Benu mencibir lalu maju ke depan sambil menendang kepala Keanu.
Keanu berteriak kesakitan sambil berkata, apakah kamu gila? Pergi pukul Rocky, aku bukan Rocky. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.